Selamat Hari Sabat kepada semua umat-umat Tuhan, khususnya di daerah Tamparuli, semua umat-umat Tuhan di daerah Tamparuli. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan Sekolah Sabat, kita akan nyanyikan lagu pembuka kita, sama-sama kita nyanyikan di dalam LPMI 158, Jauh dan Dekat, Hai Lihatlah. Shalom, selamat hari Sabat kepada semua yang menonton acara Vespa Online di mana saja Anda berada, terlebih lagi kepada para anggota di gereja ataupun di daerah Tamparuli ini. Oke, pada Sabat ini kami dari Gereja SDA Batu Satu akan berbincang, kami akan mendalami pelajaran Sekolah Sabat kita yang ke-8 yang bertajuk Melayani Seperti Yesus. Sekarang ini saya ditemani oleh dua pemimpin gereja di Batu Satu ini. Di sebelah kiri saya ini ialah Elder Julius. Beliau merupakan elder pertama untuk gereja SD Batu Satu. Dan di sebelah kanan saya ialah Encik Lulubi. Beliau adalah salah satu daripada guru Sekolah Sabat Dewasa di gereja ini, juga merupakan setiausaha dan ketua untuk Jabatan Komunikasi dan Protokol. Oke, dan saya sendiri ialah Elder Reno, dan kami akan bersama-sama
mengupas, berbincang dan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada kali ini. Baik, sebelum kita mulai, saya jemput Encik Gulubi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena berkat dan kasih Bapa sehingga kami dapat bersama-sama untuk mendalami pelajaran sekolah Sabat ini, untuk dituntun oleh semua orang kita di daerah kami, dan kami berharap agar semua yang kami bincangkan pada Sabat ini akan dapat sedikit sebanyak mengurai semua tentang pelayanan Yesus pada zamannya, supaya kami juga dapat mengimplementasikan pelayanan Yesus ketika kami untuk melayani rekan-rekan dan orang di sekitar kami. Dengan nama itu, dengan nama Bapa Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, seperti yang kita semua ketahui, tajuk pelajaran pada Sabat ini ialah melayani seperti Yesus. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius 9 ayat 36 yang mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Salah satu daripada tujuan Yesus datang ke dunia ini yang pertama kali adalah untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita, kan? Ya. Tapi saya percaya bukan itu saja sebenarnya tujuan Yesus untuk datang ke dunia ini. Dia juga sebenarnya mau berikan kepada kita satu contoh kehidupan Kristen yang sejati. Jadi dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada kali ini, kita akan melihat bagaimana Yesus melayani orang lain pada waktu itu, dan setelah mempelajari itu kita dapat melakukan hal yang sama seperti Yesus. Dan kita akan mempelajari setiap tajuk kecil di dalam pelajaran ini, bermula dari hari Ahad sampai kepada hari Kamis ataupun Jumaat, sebab saya percaya ada banyak pelajaran yang kita dapat pelajari dalam tajuk-tajuk kecil tersebut. Baik, kita lihat pelajaran yang pertama di sini, pelajaran hari Ahad, sikap Yesus terhadap orang. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang lain? Dalam pelajaran sekolah Sabat kita dapat lihat dikatakan bahwa Yesus selalu mencari yang baik di dalam diri orang lain. Yesus selalu cari yang baik di dalam diri orang. Ini merupakan satu sikap Yesus terhadap orang lain yang sebenarnya kita harus contohi. Sebab saya rasa kalau zaman sekarang ini lebih mudah untuk cari kesalahan orang lain daripada cari kebaikan orang lain, ya kan? Ya. Adakah itu boleh dikatakan Yesus ambil kesempatan mencari kebaikan dan bukan kelemahan orang lain? Ya, betul. Yang menunjukkan yang terbaik kepada mereka, supaya orang-orang yang tidak mengenalinya itu pun secara otomatis hati mereka pun terpaut dengan kebaikan Yesus. Ya, betul. Dan dikatakan juga bahwa Yesus ini dia menerima orang berdosa, dia makan bersama-sama dengan orang berdosa, dia bergaul dengan mereka. Orang-orang yang pada zaman Yesus itu yang boleh dikira sebagai rejected, tidak diterima oleh masyarakat, tapi Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, mungkin satu persoalan yang kita boleh bincang bersama adalah bagaimana pada zaman sekarang ini, bagaimana kita boleh mencontohi apa yang Yesus sudah buat, bagaimana kita mau bersahabat dengan mungkin orang-orang yang mempunyai akhlak yang ataupun moral yang tidak berapa baik. Bagaimana kita mau bersahabat dengan mereka? Sebab selalu saya dengar nasihat, dia kata, janganlah kamu pergi campur orang-orang yang sana tuh, nanti kamu terpengaruh. Dia cakap.
Jadi bagaimana ini, Elder Julius? Ya, terima kasih atas soalan tadi. Kita lihat pelajaran kita sahabat ini mengatakan bahwa yang perlu penyembuhan ini adalah orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Jadi mereka yang moral dia tidak bagus ini adalah mereka yang perlu penyembuhan. Mereka lah yang sakit sebenarnya. Jadi justru itu itulah yang kita harus sembuhkan. Tapi dalam itu perlu kebijaksanaan. Jangan kita yang nanti pergi mendekati mereka, melayani mereka, kita pula yang terpengaruh oleh dia orang punya tabiat yang tidak bagus lah. Kita boleh berkawan dengan mereka, tapi kita tidak cuba elakkan supaya kita tidak terpengaruh, tapi kita yang mempengaruhi mereka. Oke, terima kasih. Cikgu Lubing, soalan yang Mungkin sama. ya, tambahan kita tahu pada zaman itu memang bagi pemimpin-pemimpin agama ketika itu, agama bagi mereka ialah satu pemisah, yang mana tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Tetapi kata Yesus di dalam Matius 9 ayat 13, aku datang memanggil orang-orang yang bukan memanggil orang-orang yang benar, tetapi memanggil orang-orang yang berdosa. Jadi bagi kita hari ini memang perlahan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman ataupun mereka yang sudah tidak lagi datang ke gereja, memang sukar. Itu satu misi yang sangat sukar. Namun pendekatan-pendekatan itu semestinya ada. Seperti kata Elder Julius tadi itu, kita harus mendekati dengan bijak lah. Ya, bukan meluahkan kelemahan mereka, melainkan satu pendekatan yang seolah-olah kita ini berkawan dengan mereka, dan kemudian secara perlahan-lahan mungkin cara yang lebih halus. Oke, terima kasih dengan penjelasan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Baik, kita akan beralih pada pelajaran hari Isnin. Cikgu Lubi, apa kira-kira inti daripada pelajaran hari Isnin ini? Terima kasih Elder Renal. Tajuk pelajaran di hari Isnin ialah layanan Yesus terhadap orang. Kita tahu misi pelayanan Yesus sekali lagi matlamatnya dan fokusnya adalah menemukan yang terbaik di dalam diri orang lain. Dan Yesus juga sentiasa memberi respon penuh kasih sayang dengan menggunakan kata-kata yang indah berdasarkan kasih. Dan sudah tentulah pendekatan yang memikat ini sekaligus menyentuh dan memikat hati mereka. Dalam Matius 8 ayat 5 hingga 10, tentang seorang perwira di Kapernaum, dan kita sangat tertarik tentang dialog Yesus dengan perwira ini. Dan peristiwa ini menyatakan seorang perwira dengan datang kepada Yesus dan memberitahu bahwa hambanya terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Dan Yesus berkata, aku datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumah aku. Katakan saja sepatah dua kata, hambaku itu akan sembuh. Dan perwira itu menjawab lagi dengan rendah hati, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan walaupun di bawahku ada lagi prajurit-prajurit lain yang boleh ku arah, tetapi saya rasa, kata perwira itu, aku tidak layak menerima Yesus. Dan setelah Yesus mendengar itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang pengikutnya, sesungguhnya iman yang sebesar ini belum pernah ketemu di seluruh Israel. Dan
kita tahu di ayat 13 itu mengatakan, Yesus kata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hamba perwira itu. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat di dalam pelajaran ini, apabila Yesus berkata kepada perwira tersebut, iman seperti ini saya belum pernah nampak di kalangan orang Israel, kata Yesus kan. Ini merupakan satu kata-kata pujian, kata-kata semangat daripada Yesus kepada perwira tersebut, ya kan? Jadi kalau kita lihat memang sangat penting untuk kita memberikan kata-kata pujian, kata-kata semangat ini kepada orang lain, kan? Kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat, dia katakan Yesus ini penuh dengan belas kasihan, dan dia amat berhati-hati agar tidak melukakan hati orang lain. Cara Yesus yang di sini dia lah memberi pujian, dan itu merupakan satu pelayanan sebenarnya. Ya. Jadi seharusnya kita berhadapan dengan orang pun sepatutnya begitulah, bukan penghinaan yang kita selalu biasa orang itu kritikan pula yang didahulukan orang kan. Ya, bukan pujian. Sepatutnya kita ikut apa yang Yesus buat. Dan satu lagi, dalam nubuatan Yesaya mengatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, atau sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Dalam arti kata lain, saya rasa Yesus penuh dengan belas kasihan sehingga dia sangat berhati-hati agar tidak melukai. Itu yang kita katakan tadi itu kan. Kalau iman itu seperti sumbu yang sudah semakin pudar cahayanya, contohnya slide lah, kita harus ganti dia baterai kan. Begitu juga sumbu yang menggunakan barangkali minyak, yang kita harus tambah minyaknya daripada kita padamkan. Baik, kita akan beralih pada pelajaran yang seterusnya, pelayanan penyembuhan Yesus bagian 1 dan 2. Kira-kira apa inti daripada pelajaran ini, Elder Julius? Ya, terima kasih. Memang sedia maklum yang kita tahu bahwa Yesus di dunia dahulu adalah menjadi kerinduan dia untuk melakukan pelayanan penyembuhan kepada orang-orang di waktu itu. Dan sekarang ini pun kita pun harus seperti yang Yesus buat dahulu, dan di mana kita akan berhadapan dengan banyak orang dan banyak dia punya persoalan dia. Contohnya masalah dari segi fisikal, kesehatan fisikal, emosi, mental dia, dan rohani. Jadi inilah yang harus kita sembuhkan. Kita perhatikan keperluan orang di sekitar kita ini. Kiranya dia memerlukan perhatian dari segi kesehatan fisikal. Di sanalah kita, seperti Yesus dahulu waktu dia di dunia, penyembuhan inilah banyak dia buat. Salah satu contoh dia yang dalam Matius 9 1 hingga 7, ini tentang orang yang lumpuh kan. Dan sebelum dia menyembuhkan orang yang lumpuh ini, dia terlebih dahulu mengatakan, percayalah hai anak-anakku, dosamu sudah diampuni. Maksud dia ini, dia coba menyembuhkan dia punya keperluan rohani dulu. Sebab itu yang sangat penting sebenarnya. Di antara sakit yang berbahaya ini adalah penyakit rohani, dan itulah yang patut disembuhkan dahulu. Itu sebabnya Yesus mengatakan terlebih dahulu seperti itu. Bukan dia bilang engkau sembuh, dia tidak mengatakan begitu. Dia katakan dahulu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dia katakan begitu kepada orang yang lumpuh. Dan begitu juga dengan yang
pendarahan itu kan, wanita pendarahan itu dalam Markus 5 ayat 25 hingga 34, dia katakan terlebih dahulu begitu. Ya. Maksud dia antara penyakit inilah rohani yang perlu kita sembuhkan. Tapi dalam kehidupan kita sekarang ini, kita tidak dapat seperti Yesus kan mengampuni, mengatakan begitu. Kita akan rawat orang-orang yang memerlukan perhatian kita, dengan harapan pelayanan kita itu membawa mereka kepada penyembuhan rohani. Contohnya kalau orang sakit kita pergi rawat. Orang sakit itu kan rasa perhatian dan dia akan coba mencari kebenaran dari kita lah. Kenapa kita seperti itu? Yang boleh bertindak seperti itu. Dan tentu itu peluang kita untuk membawa mereka kepada kebenaran. Di sini kita dipahamkan Yesus menggunakan 3 cara, menggabungkan 3 pelayanan, yaitu mengajar, berkhotbah dan menyembuhkan. Ini yang Yesus gunakan waktu dahulu. Dia di samping dia mengajar, berkhotbah juga, dan di sana juga dia melakukan penyembuhan. Di mana dikatakan dalam pelajaran ini ada ramai orang yang datang kepada dia. Di sana dia melakukan semua itu, mengajar, berkhotbah dan menyembuhkan. Dan ramai orang yang tertarik dengan cara dia ni. Dan itulah kerinduan Yesus sebenarnya adalah supaya orang ini mendapat kesembuhan rohani sebenarnya. Itu yang dia punya sasaran utama dia. Sebab kalau sembuh fizikal, sembuh yang lain, yang emosi, mental semua sembuh, tapi rohani tidak sembuh, itu tidak sempurna dan tidak akan membawa kemana-mana orang ini kan. Sebab Yesus mau mereka ini pergi ke surga. Ya, dalam kata lain, apabila kita melayani orang lain, melakukan kebaikan kepada orang lain, kita harus ada selitkan itu nilai-nilai rohani dalam pelayanan kita. Seperti yang kita lihat dan nampak juga di YouTube bahwa banyak ini yang dikatakan healing ataupun penyembuhan sakit ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa sakit itu sudah sembuh, tapi dalam jiwa mereka tidak tersembuh. So, misi Yesus ketika itu saya rasa adalah yang seperti dikatakan Elder Julius itu dalam 3: menyembuh fisikal, kerohanian mereka, dan juga tabiat mereka terhadap Yesus. Ya. Dan satu yang saya tertarik di sini, kalau kita lihat pelayanan Yesus, dia tidak hanya berkhotbah dan berkhotbah saja kan. Dia berkhotbah dan ada tindakan yang dia buat. Dia berkhotbah dan ada penyembuhan, ada pelayanan yang dia buat. Jadi ini adalah satu pelajaran yang penting untuk kita. Tidak cukup hanya sekadar khotbah dan khotbah, tapi tidak ada tindakan. Kita beralih pada pelajaran hari Kamis. Apa yang penting bagi Yesus? Okay. Nah, di dalam pelajaran hari Kamis ini saya dapat lihat bahwa Yesus mau kita melakukan sesuatu. Yesus tidak mau kita duduk diam dan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri saja. Okay. Kalau kita lihat dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40, saya baca di sini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang
dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi sangat jelas di sini Tuhan ataupun Yesus, dia tidak mau kita berdiam diri, memikirkan tentang kepentingan diri sendiri. Dia mau kita melayani, dan dia mau kita melayani dengan talenta-talenta yang kita ada. Seperti yang Saudara Renal sudah katakan tadi, kita tidak boleh duduk diam sebenarnya, sebab tugas kita adalah membuat pelayanan, dan kita akan ada berjumpa dengan ramai orang yang memerlukan pelayanan kita. Dan walaupun kita punya kemampuan dalam pelayanan ini amat terbatas, kemampuan kita tidak ada kebolehan, cuma kita berada pada waktu mereka susah, kita berada di samping mereka. Walaupun kita tidak ada kemampuan, tapi nasihat, kehadiran kita di sana itu sangat penting. Saya terpikir, terlintas di pikiran saya, yang apakah kita ini melayani ikut kemampuan? Apakah itu satu yang betul? Ya, saya terpikir yang isu ini, sebab ramai orang mengatakan, saya tidak dapat tolong dia, saya pun kurang juga ini. Kalau contoh lah yang tolong orang yang bagi duit, kan, masalah mungkin tentang lah, saya pun tidak ada duit, macam mana, saya pun tidak pandai, macam mana mau, ya selalu itu jadi alasan orang, kan. Jadi kalau kita melayani waktu kita cukup, itu susah mendapat begitu, kan. Bilang saya jadi ahli teologi dulu, baru saya beli mengajar melayani, itu susah mau capai tahap itu, tahap yang kita betul-betul bersedia, kan. Cuma kita belajar sebenarnya, walaupun kita susah, kita sendiri kurang, kita sendiri ada masalah, kita dapat melayani orang lain juga. Itu penting itu. Sekali lagi, kalau kita lihat pelajaran yang hari Kamis tadi itu, dia katakan kita harus melayani dengan talenta yang kita ada. Jadi setiap kita ini ada talenta kita masing-masing. Kalau kita tidak ada duit, sebab melayani ini tidak semestinya melalui keuangan saja, kan. Kalau kita tidak mampu dari segi keuangan, mungkin kita mampu dari segi kata-kata yang memberikan semangat. Mungkin kita ada kemahiran yang lain yang boleh kita guna untuk melayani orang lain. Jadi sebenarnya kita ini ada banyak sumber nih, sebab kita ada talenta masing-masing. Bayangkan pada tahun 50-an, 60-an, pastor-pastor kita tidak ada kereta pun. Mereka jalan kaki, tidak ada kemampuan sama sekali. Kadang-kadang tidak ada duit masuk di kampung dia. Tapi mereka boleh menjangkau juga orang-orang yang saya rasa perlu mendengar kabar baik ini. Jadi saya rasa poin atau inti dia adalah jangan tunggu kita cukup dulu baru kita melayani. Kita melayani dulu, baru Tuhan yang akan mencukupkan kita. Oke, baik, terima kasih karena sudah bersama-sama kami dalam perbincangan Sekolah Sabat, dan terima kasih juga kepada Elder Julius dan Encik Lubi yang sudah memberikan penjelasan yang sangat menarik untuk kita semua. Untuk menutup perbincangan Sekolah Sabat ini, saya jemput Elder Julius untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan kami untuk sama-sama bincang mengenai pelajaran Sabat dewasa tadi. Juga harap semua yang telah mendengar ini dapat pelajaran yang terbaik dalam
pelajari tentang pelayanan. Kami dapat sebagaimana Yesus melakukan pelayanan dahulu juga melakukan seperti itu. Kami berhadapan dengan ramai orang Tuhan yang masing-masing dengan salah mereka. Kami ada di sisi mereka, kiranya mereka dapat kebenaran pelayanan kami. Terima kasih Tuhan yang telah menjaga doa ini. Yesus kami berdoa. Amin. Dan sampai di sini saja perbincangan sekolah sahabat kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita semua sudah pelajari dapat mengangkat iman kita dan kita mempunyai semangat untuk terus dapat melayani sama seperti Yesus. Sekian dan Tuhan memberkati. Demikianlah tadi kita sudah menyaksikan dan mendengar diskusi sekolah sahabat. Dan sebagai lagu penutup, mari kita sama-sama nyanyikan di dalam LPMI 208, Besertamu Tuhan Kami Kerja.